yang kekal. Tahun lalu pada waktu kita mengajar di Reform Institute di Washington DC, di luar dugaan kita datang seorang profesor di Beijing yang sudah post-doctorate study profesor. Jadi profesor yang mengajar orang-orang yang sudah selesai doktor, studi lagi dan program post-doctorate program. Dia yang mengajar. Dan dia menulis buku yang 650 halaman menganalisa filsafat dari sebelum Thales sampai akhirnya kepada Heidegger. Nah saudara-saudara, orang ini orang yang penting luar biasa, tapi dia mengatakan saya mau mempelajari teologi Kristen, khususnya kebudayaan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan filsafat Kristen. Maka dia ikut di dalam kuliah 9 macam di Washington DC. Pada waktu dia ikut kuliah, dia tidak banyak bicara, mendengar terus, dan buku yang dia tulis diserahkan kepada perpustakaan di sana. Saudara-saudara, lalu pada beberapa minggu kemudian saya tanya kepada dia, apakah engkau ingin bicara sedikit dengan kita di sini? Dia mengatakan boleh. Lalu pada malam kesaksian dia berdiri dan dia berkata, saya merasa perbedaan antara pemerintahan Kristen dengan pemerintahan yang tidak ada Tuhan itu sama sekali berbeda. Perbedaan begitu besar karena di barat, negara-negara yang dipengaruhi oleh agama Kristen, semua raja di belakang mereka ada Tuhan yang ontological, yang tertinggi, menjadi sesuatu penguasaan yang tidak kelihatan. Tetapi ini tidak terlihat di dalam pemerintahan kekaisaran timur, khususnya di Tiongkok. Dia mengatakan daripada Qin Shi Huang, yaitu First Emperor, sampai pada Mao Zedong, semua mengalami sesuatu hal yang sama, yaitu setelah mereka naik di atas takhta, mereka sewenang-wenang membunuh, mengacau, memerintah, dan melakukan segala sesuatu yang tidak adil. Karena mereka menganggap kuasa mereka mutlak. Nah saudara-saudara, dan di dalam kepercayaan daripada kaisar-kaisar, mereka hanya memperalat nama Tuhan yang memberi mandat kepada mereka untuk memutlakkan kuasa mereka, dan sesungguhnya mereka tidak mengerti apa itu Allah yang diajar di dalam barat. Saudara-saudara, 2 hari sebelum dia pergi daripada studi itu, dia ajak saya duduk sebentar dan dia mengatakan, pasti Bentong, saya sulit mengatakan sesuatu kepadamu karena saya seharusnya menerima baptisan menjadi orang Kristen lalu pulang menjadi profesor di Beijing. Tetapi saya kira dengan cara demikian saya akan langsung diawasi, langsung dikucilkan, dan langsung didiskriminasi oleh pemerintah daripada komunis itu. Itu sebab izinkan saya tunda baptisan. Tetapi saya janji dengan pasti Pentong, hatiku sudah menjadi orang Kristen. Karena saya melihat perbedaan terlalu besar antara yang Kristen dan yang tidak. Lalu dia mengatakan, saya akan berjanji setiap 2 bulan bikin satu makalah untuk membandingkan Barat dan Timur, khususnya pemerintahan, politik, dan juga akan tentang keadilan dan sebagainya, untuk merubah konsep orang-orang yang studi di dalam universitas yang penting di seluruh dunia. Dia mengatakan di Barat kalau tulis satu buku biasanya dicetak 3.000 sampai 5.000 jilid. Di Tiongkok tidak demikian. Di Tiongkok kalau profesor yang penting cetak satu buku, langsung edisi pertama paling sedikit 50.000. Karena penduduknya terlalu banyak. Maka di dalam beberapa tahun saya akan kumpulkan makalah-makalah yang berdasarkan daripada pandangan Kristen untuk merubah konsep dan ide daripada orang Tionghoa. Nah saudara-saudara, pada waktu saya mendengarkan kalimat-kalimat itu, saya mengetahui inilah tujuan yang Tuhan serahkan kepada Reform Institute yang sudah tercapai sebagian. Berarti melalui demikian ada perubahan-perubahan yang penting yang bisa menggoncangkan semua ajaran-ajaran yang melawan Tuhan dan mempersiapkan jalan untuk Kristus menyatakan cinta kasih-Nya di dalam dunia ini.